Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Asmi dengan NIM 19040201008 kelas Perbankan Syariah 6C. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan materi kelompok 1 sampai kelompok 6 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran perbankan syariah. Nah, adapun materi kelompok 1 yaitu produk dan jasa bank. Nah, materi yang pertama, pengertian produk dan jasa. Nah, produk adalah setiap apa saja yang dapat ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan manusia. Contohnya seperti buku, pakaian, makanan, tabungan, deposito, dan lain-lain. Selanjutnya, materi yang kedua, tingkatan produk dan jasa. Nah, dalam manajemen pemasaran dikenal 3 konsep tingkatan produk, yaitu produk inti, produk berwujud, dan produk tambahan. Nah, adapun produk inti adalah produk yang fungsinya itu menjadi alasan utama mengapa seseorang membeli barang tersebut. Contohnya adalah jam tangan. Nah, fungsi jam tangan, alasan seseorang untuk membeli jam tangan itu karena fungsinya, yaitu untuk melihat jam atau waktu. Sedangkan tingkatan yang kedua yaitu produk berwujud. Nah, produk berwujud adalah produk yang jika pada saat ditawarkan atau pada saat dibeli, produknya itu sudah dapat dilihat dan dapat diraba. Contohnya seperti buku, baju, dan makanan. Yang ketiga yaitu produk tambahan. Nah, produk tambahan adalah produk yang ditawarkan oleh produsen di luar dari produk inti yang ada. Contohnya yaitu jika seseorang makan di restoran atau berbelanja di sebuah toko, dan ketika seseorang itu selesai berbelanja pasti akan mendapat sebuah kupon belanja. Nah, materi yang ketiga yaitu produk dan jasa bank. Nah, adapun produk dan jasa bank yaitu yang pertama adalah funding. Nah, funding adalah produk dan jasa bank yang pada umumnya merupakan penarikan dana dari masyarakat. Yang kedua yaitu giro. Giro adalah produk perbankan dengan kemanfaatan sebagai penampung dana dan sekaligus pencatat aliran dana masuk dan keluar. Yang ketiga yaitu tabungan. Nah, tabungan adalah produk bank yang dimaksudkan sebagai rekening penampung kelebihan dana nasabah setelah digunakan atau untuk konsumsi atau untuk kegiatan operasional lainnya. Yang keempat yaitu deposito. Nah, deposito adalah produk bank yang ditujukan untuk menampung kelebihan dana masyarakat dalam suatu jangka waktu yang tertentu. Yang kelima yaitu kredit. Nah, kredit berarti pinjaman yang diberikan pihak bank kepada nasabahnya untuk suatu keperluan yang telah diketahui oleh pihak bank dan nasabah itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu fee-based. Nah, fee-based adalah produk dan jasa bank yang dalam penghasilannya berasal dari ongkos dan bukan berasal dari pendapatan bunga. Nah, yang terakhir yaitu ATM dan kart. Nah, pada umumnya kartu ATM atau kartu debit dapat digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan transaksi dan memperoleh informasi perbankan secara elektronik. Nah, materi yang kelompok 2 adalah lokasi bank. Nah, materi yang pertama pengertian yaitu pengertian lokasi bank. Nah, lokasi adalah tempat di mana perusahaan harus bermarkas dan melakukan kegiatan operasinya. Lokasi adalah tempat kedudukan bank yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan menabung karena ada unsur kedekatan dan mudah dijangkau dengan transportasi. Jadi, lokasi bank adalah jejaring atau networking di mana produk, barang, dan jasa bank disediakan dan dapat dimanfaatkan oleh nasabah. Nah, materi yang kedua yaitu tingkatan dalam kantor bank.
Nah, dalam sebuah praktiknya, tingkatan kantor bank terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama kantor pusat. Nah, kantor pusat merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Nah, setiap bank pasti memiliki satu kantor pusat, dan kantor pusat ini tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya. Tetapi kantor pusat ini mengendalikan jalannya kebijaksanaan kantor pusat dan cabang-cabangnya. Yang kedua yaitu kantor wilayah. Nah, kantor wilayah biasanya berdiri di suatu ibu kota provinsi, bahkan sekarang kantor wilayah ini banyak berada di dekat dengan bank besar. Yang ketiga yaitu kantor cabang penuh atau utama. Nah, kantor cabang penuh ini pada dasarnya salah satu kantor cabang yang paling banyak memberikan jasa bank dan yang paling lengkap. Yang keempat yaitu kantor cabang. Nah, kantor cabang pada umumnya berada di pusat kota atau dekat dengan kabupaten. Nah, kantor cabang merupakan kantor yang paling sering dan paling banyak melayani nasabah dengan hampir seluruh kegiatan pada bank terdapat pada kantor cabang ini. Yang kelima yaitu kantor cabang pembantu. Kantor cabang pembantu merupakan suatu kantor cabang yang memiliki keberadaan di bawah kantor cabang, serta kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian dari kegiatan kantor cabang. Yang keenam yaitu kantor kas. Nah, kantor kas suatu kantor bank yang kantornya paling kecil di mana kegiatannya meliputi teller saja. Sekarang ini banyak kantor kas bank yang dilayani dengan mobil serta sering disebut dengan kas keliling. Materi yang ketiga yaitu pertimbangan penentuan lokasi. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi bank yaitu yang pertama, dekat dengan kawasan industri atau pabrik. Nah, hal ini bisa menjadi pertimbangan apabila segmen yang akan dijadikan target pasar bagi bank adalah pabrik atau karyawan pabrik. Nah, yang kedua, dekat dengan perkantoran. Peran ini dapat diambil jika target pasar yang akan diraih oleh bank adalah kantor serta karyawan kantor tersebut. Yang ketiga yaitu dekat dengan pasar. Nah, keputusan pembukaan kantor cabang yang dekat dengan pasar dapat dilakukan apabila target pasar yang ingin diraih adalah para pedagang pasar tersebut. Yang keempat yaitu dekat dengan perumahan atau masyarakat. Nah, apabila suatu perbankan memilih untuk dekat dengan perumahan adalah pada perbankan yang fokus pada sektor retail. Yang kelima yaitu mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi. Jika jumlah pesaing sudah banyak, maka keuntungan yang akan diperoleh kemungkinan sedikit. Maka pihak bank harus mencari tempat lain walaupun jumlah penduduknya lebih sedikit daripada tempat tersebut, tetapi keuntungannya akan lebih banyak dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya bank tersebut. Materi yang keempat yaitu faktor pertimbangan penentuan layout atau tata letak. Nah, layout atau tata letak gedung yang harus diperhatikan ketika saat memilih diantaranya yang pertama, bentuk suatu gedung yang mempersembahkan suatu kesan elegan dan baik. Yang kedua, tempat untuk menunjang ibadah. Yang ketiga, tersedia toilet yang bersih dan juga nyaman serta memadai. Yang keempat, lokasi parkir yang memadai serta aman. Yang kelima, keadaan di sekitar wilayah gedung. Nah, materi kelompok 3 yaitu komunikasi pemasaran bank syariah. Materi yang pertama, pengertian komunikasi pemasaran. Nah, komunikasi pemasaran merupakan kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menginformasikan tentang suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersifat membujuk kepada calon pembelinya atau konsumen. Materi yang kedua, konsep komunikasi pemasaran syariah. Nah, dalam kajian fikih Islam, kebenaran dan keakuratan informasi ketika seorang pelaku usaha mempromosikan barang dan dagangannya menempati kajian yang sangat signifikan. Nah, Islam tidak mengenal istilah pembelilah yang harus berhati-hati, tidak pula mengenal istilah pelaku usahalah yang harus berhati-hati. Nah, tetapi dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan di mana pembeli dan penjual harus berhati-hati, di mana hal itu tercermin dalam teori perjanjian dalam Islam. Nah, adapun bauran pemasaran dalam komunikasi pemasaran yaitu yang pertama advertising,
yang kedua personal selling, dan yang ketiga public relation. Materi yang ketiga yaitu implementasi komunikasi pemasaran di bank syariah. Nah, bank syariah melakukan komunikasi pemasaran dengan menggunakan strategi, yaitu yang pertama periklanan. Nah, periklanan merupakan suatu cara dalam promosi yang digunakan oleh perusahaan, dalam hal ini adalah bank syariah. Macam-macam periklanan yang dilakukan oleh bank syariah yaitu yang pertama brosur, yang kedua pamflet atau spanduk, dan yang ketiga sosial media. Strategi yang kedua yaitu penjualan pribadi atau personal selling. Nah, personal selling adalah di dalam dunia perbankan, penjualan pribadi secara umum dilakukan oleh semua pegawai bank, mulai dari satpam hingga pejabat bank, dalam artian setiap individu memberikan informasi tentang produk perbankan. Yang ketiga yaitu hubungan dengan masyarakat atau public relation. Nah, hubungan dengan masyarakat adalah di mana kegiatan promosi dilakukan untuk memancing nasabah melalui kegiatan seperti sosialisasi dan pengenalan lewat promosi, pameran, ikut berperan dalam kegiatan amal dan lainnya. Strategi yang keempat yaitu pemasaran langsung atau direct marketing. Nah, pemasaran langsung yang dilakukan oleh pihak bank syariah dengan cara sosialisasi langsung ke pihak masyarakat guna menjelaskan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Selanjutnya materi kelompok 4 yaitu strategi promosi. Nah, adapun materi yang pertama pengertian strategi promosi. Nah, strategi promosi adalah sebuah konsep dalam menginfokan atau memberitahukan produk ke konsumen. Nah, strategi promosi adalah rencana untuk penggunaan yang optimal dari elemen-elemen promosi seperti periklanan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi, dan promosi penjualan. Materi yang kedua yaitu tujuan strategi promosi. Nah, adapun tujuan strategi promosi yaitu yang pertama memberitahu. Nah, tujuan ini bersifat informasi di mana produsen menggunakan promosi untuk memberitahukan pasar atau konsumen. Yang kedua yaitu membujuk. Nah, tujuan ini bersifat persuasif di mana perusahaan berusaha memberikan kesan positif terhadap pembeli. Yang ketiga yaitu mengingatkan. Nah, tujuan untuk mempertahankan pembeli dengan terus mengingatkan adanya jenis penjualan tersebut. Promosi yang bersifat mengingatkan ini terutama diperlukan untuk jenis motor yang telah memasuki tahap kedewasaan dalam siklus kehidupan. Materi yang ketiga yaitu macam-macam strategi promosi. Nah, adapun macam-macam strategi promosi untuk mempromosikan produk maupun jasa yaitu yang pertama periklanan. Nah, periklanan adalah promosi yang dilakukan dalam bentuk tayangan atau gambar atau kata-kata yang tertuang dalam spanduk, brosur, billboard, koran, majalah televisi atau radio. Yang kedua yaitu promosi penjualan. Nah, tujuan dari promosi penjualan ini adalah untuk meningkatkan penjualan atau dalam hal ini adalah meningkatkan nasabah atau menarik nasabah untuk segera membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu personal selling atau penjualan pribadi. Nah, personal selling ini merupakan promosi yang dilakukan melalui pribadi-pribadi karyawan bank dalam melayani serta ikut mempengaruhi nasabah. Yang keempat yaitu publisitas promosi. Nah, kegiatan publisitas promosi ini di mana kegiatan promosi untuk memancing nasabah melalui kegiatan seperti pameran, pembukaan stand promosi di pusat perbelanjaan, sponsorship kegiatan, program corporate social responsibility, mendukung atau berperan serta dalam kegiatan amal seperti penggalangan dana untuk para korban bencana alam, serta kegiatan lainnya. Nah, materi yang keempat yaitu langkah-langkah membuat strategi promosi. Nah, adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat strategi promosi yaitu yang pertama identifikasi pasar sasaran yang akan dituju, yang kedua menentukan misi, tujuan atau sasaran periklanan, yang ketiga menetapkan anggaran periklanan, yang keempat merancang, menyusun serta
menetapkan pesan yang akan disampaikan kepada pasar sasaran. Yang kelima, menetapkan media yang harus digunakan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Nah, materi kelompok 5 yaitu periklanan. Adapun materi yang pertama, pengertian periklanan. Nah, periklanan merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasif atau membujuk yang diarahkan kepada para calon pembeli yang paling potensial atas produk, barang atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya. Materi yang kedua yaitu fungsi periklanan. Nah, adapun fungsi periklanan yaitu yang pertama, informing atau memberi informasi. Nah, periklanan membuat konsumen sadar akan merek-merek baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan merek yang positif. Yang kedua yaitu persuading atau membujuk. Nah, iklan yang efektif akan mampu mempersuasi atau membujuk pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan. Dan yang ketiga yaitu reminder atau mengingatkan. Nah, iklan ini ditujukan kepada pembeli atau calon pembeli supaya tidak melupakan suatu produk tertentu. Tujuannya yaitu mengingatkan pembeli bahwa produk yang dibutuhkan tersedia dalam waktu singkat. Nah, materi yang ketiga yaitu manfaat periklanan. Manfaat periklanan yaitu yang pertama, memberikan informasi. Nah, iklan digunakan oleh penjual untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai produk yang ingin dipasarkan. Yang kedua yaitu branding. Promosi baik online maupun offline saat ini bisa dibilang salah satu hal yang wajib dilakukan dalam setiap bisnis. Yang ketiga yaitu membujuk calon pembeli. Nah, iklan bersifat membujuk calon pembeli untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk. Yang keempat yaitu mengurangi risiko. Nah, fungsi iklan juga salah satunya adalah untuk mengurangi risiko penjualan barang yang menurun. Dan yang kelima, memberikan nilai tambah. Nah, iklan yang efektif dapat memberikan nilai tambah terhadap produk atau merek tertentu sehingga produk atau merek tersebut dapat dipersepsikan lebih mewah, lebih modern, lebih fleksibel, lebih bergaya, dan lebih bergengsi dibandingkan dengan produk yang lain. Materi yang keempat yaitu tujuan periklanan. Adapun tujuan periklanan ada beberapa, yaitu yang pertama, membentuk citra. Nah, periklanan sebagai media pemasaran memiliki tujuan untuk membentuk citra sebuah produk, barang, atau jasa yang baik di mata dan hati konsumen. Yang kedua yaitu memperlancar promosi. Nah, tujuan periklanan berikutnya adalah untuk memperlancar promosi sebuah produk, barang, atau jasa yang dilakukan dengan menggunakan jasa periklanan diharapkan dapat memperlancar segala kegiatan promosi yang telah dilakukan. Yang ketiga, menjadi sumber informasi. Nah, dengan periklanan, informasi merupakan sebuah produk akan menjadi lebih mudah untuk diketahui oleh khalayak ramai. Yang keempat yaitu membangkitkan kegiatan ekonomi. Nah, periklanan juga memiliki tujuan untuk membangkitkan serta mendorong kegiatan perekonomian masyarakat. Dan yang kelima, menurunkan biaya pemasaran. Nah, periklanan memiliki peran, fungsi, dan tujuan untuk meringankan dan menurunkan beban atau biaya sebuah pemasaran atau atas barang atau jasa. Nah, materi yang kelima yaitu ciri-ciri iklan. Yaitu yang pertama, menggunakan kata singkat. Nah, di dalam iklan penggunaan diksi atau pemilihan katanya tidak banyak. Ini adalah salah satu pengetahuan yang wajib dimiliki oleh para copywriter atau pembuat iklan. Yang kedua yaitu pemilihan diksi bersifat sugesti. Nah, dalam membuat iklan pasti akan menggunakan kata atau kalimat yang bersifat mempengaruhi orang lain. Maksudnya adalah pemilihan kata atau kalimat yang berbentuk sebuah ajakan. Yang ketiga yaitu bersifat informatif. Nah, ketika membicarakan sebuah iklan, maka yang terlintas adalah sebuah pemasaran. Nah, seperti ajakan atau promosi sebuah produk atau jasa. Nah, hal-hal ini akan dibuat supaya konsumen itu
segera membeli produk atau jasa yang ditawarkan tersebut. Nah, di dalam iklan pasti harus terdapat informasi di dalamnya, baik informasi mengenai produk atau jasa maupun informasi mengenai perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu tertarget. Contohnya seperti iklan susu UHT, maka iklan tersebut akan ditargetkan kepada anak-anak yang sedang dalam proses pertumbuhan. Materi selanjutnya yaitu materi kelompok 6 adalah etika perbankan. Adapun materi yang pertama, definisi etika perbankan. Nah, etika perbankan merupakan suatu norma sopan santun dalam menjalankan usahanya dan merupakan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai mengenai hal-hal yang dianggap baik serta tugas dan tanggung jawab unsur-unsur untuk mewujudkan hal yang baik dan mencegah hal yang tidak baik. Dan yang kedua, tujuan penerapan etika perbankan. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan kerja yang baik dan kondusif sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja bank. Yang kedua, membina hubungan baik dengan komunitas setempat di mana bank menjadi bagian di dalamnya sehingga dapat menunjang kesuksesan bank dalam jangka panjang. Yang ketiga, menjaga reputasi bank. Yang keempat, memberikan pedoman etika bagi insan bank dalam melaksanakan tugas-tugas, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Dan yang kelima, meningkatkan budaya sadar risiko dan budaya kepatuhan bagi semua insan bank. Materi yang ketiga yaitu prinsip-prinsip etika perbankan. Nah, adapun prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, prinsip tanggung jawab. Nah, prinsip tanggung jawab dalam hal ini meliputi tanggung jawab seorang profesional terhadap profesi yang dijalaninya dan tanggung jawab terhadap masyarakat yang merasakan dampak dari profesi yang dilakukannya. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan untuk menuntut seorang profesional untuk bersifat adil dalam menjalankan profesinya agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari profesi yang dijalankan dan tidak merasa dirugikan serta dapat memperoleh hak-haknya. Yang ketiga yaitu prinsip otonomi. Nah, prinsip otonomi merupakan hak yang dimiliki kaum profesional untuk menjalankan profesinya secara bebas. Dan yang keempat yaitu prinsip integritas moral. Nah, prinsip integritas moral ini menuntut seorang profesional untuk menjaga nama baiknya, menjaga keluhuran profesinya, dan menjaga kepentingan masyarakat. Materi yang keempat yaitu penerapan etika dalam perbankan syariah. Nah, adapun ketentuan yang diatur dalam etiket secara umum yaitu yang pertama sikap dan perilaku. Nah, sikap dan perilaku ini merupakan bagian penting dalam etika perbankan. Adapun sikap dan perilaku yang harus dijalankan oleh setiap pegawai bank adalah jujur dalam bertindak dan bersikap, rajin, tepat waktu, dan tidak pemalas. Yang kedua yaitu penampilan. Nah, dalam melayani nasabah, karyawan bank dituntut untuk berpenampilan semenarik mungkin karena penampilan adalah hal pertama yang dilihat oleh nasabah. Yang ketiga yaitu cara berpakaian. Nah, cara berpakaian ini merupakan salah satu bagian dari penampilan. Nah, pakaian menunjukkan kepribadian seseorang. Yang keempat yaitu cara berbicara. Dan yang kelima, gerak-gerik. Dan yang keenam, cara bertanya. Adapun materi yang kelima yaitu hambatan dalam penerapan etika perbankan. Nah, hambatan atau tantangan tersebut yaitu antara lain yang pertama, tidak adanya pengadilan syariah di negara berpenduduk mayoritas non-muslim. Yang kedua, kekurangpahaman mengenai istilah penting dalam etika bisnis Islam, misalnya gharar dan riba. Yang ketiga, etika bisnis Islam tidak memperbolehkan perdagangan produk non-halal. Yang keempat, etika bisnis Islam mengajarkan bahwa kepentingan semua pihak dalam transaksi perbankan syariah harus dilindungi, yang mana hal ini sulit untuk dicapai terutama selama masih ada permasalahan etika dalam organisasi. Yang kelima,
Dewan Pengawas Syariah tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebab adanya konflik kepentingan. Yang keenam, masih rendahnya pengungkapan etis dalam laporan keuangan perbankan syariah. Yang ketujuh, kepatuhan industri perbankan syariah terhadap prinsip etika bisnis Islam. Dan yang kedelapan, masih kurangnya integritas etika bisnis Islam dengan strategi operasional manajemen perbankan syariah. Sekian pemaparan materi kolom dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.